Halo lagi, masih bersama saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Di video kelima ini kita akan langsung praktek membuat satu buah objek kursi yang saya terinspirasi dari tutorial CG Masters. Di tutorial CG Master ini juga membahas bagaimana cara membuat kursi seperti yang tadi kita cari referensinya di internet ini. Dan terima kasih untuk CG Master yang sudah memberikan inspirasi ini. Dan untuk tutorial aslinya Anda bisa cari di internet dengan judul Blender Tutorial Chair Modeling. Karena ini menggunakan software Blender yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan 3ds Max, saya adaptasikan ke software 3ds Max dengan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang belum bisa menggunakan software 3ds Max, silakan buka lagi tutorial nomor 1, 2, 3, dan 4 sebelum kita memulai tutorial membuat kursi ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan membuat dengan menggunakan objek plane terlebih dahulu. Saya akan buat dari view top. Ukurannya silakan bebas, ya. Pertama silakan bebas. Kemudian saya akan masuk ke tab modify di sini. Di tab modify ini saya akan membuat ukurannya mungkin 30 kali 30. Ya, begitu supaya kotak ya. Boleh juga 20 kali 20. Kemudian untuk segmennya saya isikan 5 kali 5. Ya, segmen untuk panjang dan segmen untuk lebarnya 5 kali 5. Oke, kemudian klik kanan convert to editable poly. Ya, boleh juga menggunakan modifikasi di sini, modifier list, cari edit poly. Tapi saya lebih suka kalau kita convert saja. Kita klik kanan, convert to editable poly. Oke, kemudian saya seleksi poligon yang ada di tengah. Jadi di sini ada 5, maka yang tengahnya sangat mudah sekali untuk dicari. Oke, warna saya akan ganti dulu supaya terlihat lebih jelas. Ya. Biru saja mungkin ya. Oke. Nah, kemudian saya akan tarik ini ke sumbu Z ke atas. Tapi sebelumnya saya akan nyalakan dulu soft selection di sini. Kita nyalakan use soft selection. Dengan menggunakan soft selection ini kita bisa menggeser beberapa objek atau poligon yang ada di sebelahnya secara halus. Tapi saya akan tambahkan sedikit fall off-nya. Mungkin ini kurang besar ya, saya akan tambahkan sedikit. Iya, segini mungkin. Saya akan tarik ini ke atas sumbu Z begitu sampai dia terlihat cembung. Oke, kemudian saya kurangi lagi, saya akan coba tarik lagi ke atas. Nah, setelah cembung seperti ini, saya akan datarkan bagian samping-sampingnya. Caranya kita gunakan seleksi border, kita klik border ini. Oh ya, matikan dulu use soft selection ini. Jangan lupa matikan use soft selection. Nah, setelah kita klik border, maka seluruh bagian edge yang ada di pinggir-pinggir akan aktif. Kemudian untuk membuat dia datar, mudah sekali. Kita cari di bagian bawah sini, di bagian edit geometry. Di sini ada yang namanya planar. Kita klik planar ini maka dia akan otomatis datar. Ya, datar di sumbu Z. Oke, kemudian kita akan menduplikat dia menjadi 4 buah. Ya, kita lihat dari atas. Saya akan matikan dulu seleksi yang ada di sini. Tidak boleh ada seleksi yang menyala. Begitu. Kemudian saya akan menduplikatnya. Nah, untuk menduplikatnya, saya akan menyalakan di snap tanggal ini. Kita nyalakan snap tanggal, klik kanan dulu. Kita akan menggunakan vertex di sini. Jadi, saat kita arahkan kursor mouse ini ke vertex, maka dia akan ada tanda plus dan akan snap atau lengket. Saya akan duplikat ini dengan menggunakan keyboard shift, kemudian arahkan kursor mouse ini ke sudut ini. Shift, tarik begitu. Sini, lepaskan dia. Dan kita isikan jumlahnya adalah 3. Klik OK. Sehingga kita memiliki sekarang totalnya adalah 4 buah. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Oke. Kemudian kembali dari view top, dari atas. Kita seleksi semua objeknya. Seperti itu. Kemudian kita arahkan kursor mouse ke sudut bawah ini. Tekan shift di keyboard. Kemudian tarik dia ke atas. Lepaskan di sini. Dan kita isikan juga 3 di number of copies-nya, dan pilihan objeknya adalah clone objeknya adalah copy. Klik OK sehingga kita sekarang sudah memiliki ada 4 kali 4 objek. Ya, seperti ini. Dan untuk menggabungkan ini saya akan matikan dulu snap tanggalnya. Saat kita geser objek ini tentu ini masih terpisah. Jadi masih sendiri-sendiri, belum menjadi satu objek. Nah, untuk membuat objeknya ini menjadi satu objek sangat mudah sekali. Kita aktifkan salah satu, boleh yang mana saja. Kemudian kita lihat di bawah sini, di sini ada attach. Di edit poly ya, di sini ada attach. Kita klik attach setting, attach list di sebelah kanannya itu. Kemudian kita klik
select all ini, select all. Sehingga seluruh bagian objek plane yang ada di sini terseleksi. Kemudian klik attach dan ini sudah menjadi satu objek. Ya. Hanya saja bagian yang ada di tengah sini belum menyatu. Kalau kita seleksi dengan menggunakan elemen, kita klik salah satunya, maka ini masih terpisah-pisah. Ya, coba kita klik salah satu yang manapun, kemudian kita geser, maka ini masih belum menyatu. Saya undo. Nah, untuk membuatnya menjadi satu sangat mudah sekali. Saya anggap sangat mudah sekali ya, semuanya sangat mudah. Cukup kita seleksi vertex, kita select semuanya, begitu. Kemudian kita tekan weld. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, weld akan berfungsi apabila ada bagian yang dekat. Misalnya vertex yang dekat di sini. Sehingga sekarang kalau kita coba seleksi dengan menggunakan elemen, maka ini sudah menjadi satu buah elemen. Tidak ada lagi elemen-elemen terpisah. Oke, ya sudah selesai. Kemudian kita akan membuat di bagian tengah sini, yaitu kancing atau button. Caranya, saya akan seleksi 4 buah poligon yang ada di sini ya. Salah satu boleh yang mana saja. 4 buah poligon yang berada di antara 4 elemen tadi itu. Ya. Kemudian saya akan insert begini ke dalam, iya seperti itu. Kemudian kembali saya akan make planar ini. Saya turun ke bawah, di sini ada make planar sehingga dia akan datar. Iya. Kemudian dari view top kita akan lihat, kita akan membuat objek ini, ya kita seleksi vertex supaya ini cenderung melingkar, jadi tidak lagi kotak. Caranya bagaimana? Caranya cukup kita seleksi setiap ujung-ujungnya ini. Gunakan kontrol, kemudian seleksi ujung-ujungnya. Kemudian kita akan gunakan skala. Kita skala perbesar atau perkecil. Perkecil ya. Supaya dia lebih membuat jadi bundar. Oke. Setelah bundar, kita akan seleksi seperti ini. Saya akan perkecil lagi. Saya akan delete. Saya akan delete ini. Klik delete. Oke. Kemudian kita gunakan border. Ya, border akan berfungsi apabila ada poligon yang sudah di delete atau hilang. Kemudian kita akan gunakan select and move untuk menduplikat. Jadi edge yang ada di sini kita bisa duplikat. Tahan shift, tarik ke atas gitu. Gini. Kemudian tahan shift lagi, kita gunakan skala sekarang ya. Tahan shift, kemudian kita skala. Iya. Seperti itu. Kemudian kembali saya gunakan select and move, tahan shift lagi, tarik ke atas. Iya. Oh iya, boleh di tengah juga ya. Saya akan skala dulu ini supaya agak besar sedikit. Gitu. Kemudian kembali gunakan select and move, tahan shift, tarik ke atas sedikit. Kita perkecil. Iya, seperti ini. Kemudian tahan shift dan kita perkecil. Oke, saya perkecil sampai dia hampir bertemu. Dan kalau sudah, saya akan temukan dia dengan cara kita klik di sini ada yang namanya adalah collapse. Kita klik collapse, maka dia akan menyatu. Selesai. Dan kita sudah mendapatkan ini adalah kancing atau button. Nah, saat kita berikan modifikasi turbo smooth, ya, maka ini sudah sangat baik sekali. Kalau misalkan ini terlalu besar buttonnya, tentu kita bisa perkecil dengan cara kita seleksi vertex seperti ini. Saya akan seleksi titik yang ada di sini, vertex yang ada di sini, kemudian grow. Iya. Kemudian kita akan perkecil dia. Oke, kita lihat. Sudah pantas kira-kira. Kalau misalkan ini terlalu tinggi, ya kita seleksi lagi seperti tadi vertexnya. Kemudian kita turunkan dia. Iya, begini. Dan saya rasa ini sudah cukup pantas ya. Sekarang tinggal kita duplikat tombol button-button ini ke sekitarnya. Ya, caranya adalah kita akan menggunakan seleksi seperti tadi. Boleh menggunakan vertex ya seperti ini. Kita seleksi salah satu vertex ini. Atau saya seleksi saja dengan menggunakan polygon. Saya akan seleksi semua polygon yang ada di sini. Ini dia ya. Caranya saya akan gunakan select object ini saja. Saya seleksi ini. Nah, oke. Ini nanti kita akan duplikat. Kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di setiap sudut-sudut ini. Untuk itu saya akan delete dulu ini.
bagian-bagian yang akan kita tempatkan kancing tadi itu ya. Nah, ini dia, saya akan delete ini. Oke, setelah itu kita klik delete. Kemudian dari view top, kembali saya tadi menggunakan select object ini, kita seleksi yang ini. Kemudian saya akan gunakan select and move, kemudian saya akan duplikat ini. Sambil tentu kita nyalakan snap tanggal dalam posisi vertex menyala. Ya, klik kanan di sini, vertex harus menyala. Oke, kita gunakan shift, tahan shift, tarik ke kanan, letakkan di sini, ya. Clone to element tentu. Tahan shift, tarik ini ke sini, ya. Clone to element. Dan sekarang kita akan pindahkan dia ke atas. Saya akan seleksi lagi, tahan kontrol ya, ini dan ini. Jadi kita menyeleksi langsung 3. Kemudian kita gunakan select and move. Ini kita tahan shift, tarik ke sini. Iya. Clone to element. Satu lagi. Clone to element. Oke. Dan selesai. Kita sudah membuat kancing di semua bagiannya. Hanya ini memang masih belum menyatu. Kalau kita cek lagi di elemen ini, maka ini belum menyatu. Dan untuk menyatukannya sangat mudah, sama dengan tadi, kita cukup seleksi semua vertex yang ada di sini, vertex ini ya, seleksi semua vertexnya seperti itu. Kemudian kita klik weld di sini, weld. Maka kita pastikan semuanya sudah tidak lagi terpisah-pisah ya, semuanya sudah menjadi satu buah elemen. Oke, coba kita akan lihat di mode turbo smooth. Nah ini dia, sudah terpasang kancingnya. Kemudian kita akan membuat bagian tengahnya ini seperti ada lipatan ya, atau jahitan begitu. Caranya kita akan seleksi edge yang ada di sini. Ya, kita akan seleksi edge ini, kemudian kita klik loop. Kalau misalnya dia kena sampai ke kancing yang ada di sini, maka kancingnya akan kita sembunyikan dulu. Oke, saya akan kembali gunakan view top, kita gunakan select object saja ini, kita akan seleksi ini, ya, saya akan seleksi semuanya, ini, oke, kita cek dari sini, oke, saya akan klik shrink untuk mengurangi ya, sehingga sekarang yang terseleksi hanya kancingnya saja. Setelah itu kita akan sembunyikan kancingnya. Kita turun ke bawah. Di sini ada hide selected. Ini dia hide selected. Klik hide selected, maka seluruh kancingnya akan tersembunyi. Kemudian kita klik edge, kita kembali seleksi edge yang ini, edge ini, dan ini, terus begitu. Kemudian kita klik loop, iya, dia akan terseleksi ke sana. Jangan lupa yang ini juga, kontrol ini, ini, kemudian kita klik loop, maka seluruh bagiannya sekarang kalau kita lihat sudah terseleksi. Nah, sekarang hal yang penting di sini adalah kita akan melakukan chamfer. Ini dia, chamfer. Kita klik chamfer settings. Kita isikan nilainya, ya tidak usah terlalu besar, mungkin ya 0,4 saja cukup. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita pindahkan ke seleksi polygon di sini. Nah, untuk memindahkan ke seleksi polygon, tahan kontrol, kemudian klik polygon. Ya, maka polygon akan terseleksi. Tapi kita akan kurangi karena di sini terlalu lebar ya, terlalu besar seleksinya. Kita akan shrink, iya gitu. Dan sayangnya di sini kita harus tambahkan dengan cara manual. Jadi ini kita tahan kontrol, ini, atau boleh juga tahan shift ya, gunakan shift juga boleh. Ini, oke. Ini tahan shift saja supaya dia akan searah, semua akan terseleksi. Oke, begini. Oops, undo. Kalau ada yang salah langsung undo saja. Oke, setelah selesai semua terseleksi poligonnya,
kita akan extrude dia. Saya akan klik extrude settings. Kita akan extrude, tidak usah terlalu tinggi, kira-kira setinggi ini saja. Oke, atau mungkin saya akan kurangi dulu sedikit. Iya, segini. Kemudian saya akan klik tanda tambah plus dan saya akan tambahkan nilainya sehingga saya melakukan dua kali extrude. Oke. Dan saya klik apply. Nah, sekarang saya akan kembali munculkan kancing yang tadi kita sembunyikan. Kita turun ke bawah lagi. Di sini kita klik unhide all. Oke. Dan kita akan cek di dalam mode turbo smooth. Ya, kita sudah memiliki jahitan seperti halnya yang ada di dalam gambar yang menjadi referensi kita. Nah, kalau ini memang masih belum terlihat melengkung ya, kita bisa saja lengkungkan dengan cara ini. Kita seleksi vertexnya ini semuanya, kemudian kita lengkungkan dengan menggunakan soft selection. Oke, nah ini adalah bagian pertama dari video membuat kursi. Berikutnya nanti kita teruskan lagi di video yang ke-6 ya, untuk membuat lebih lengkap lagi. Kita tambahkan untuk bagian-bagian yang lainnya.